Bapak Ibu kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Engkau Tuhan telah menyertai, membimbing, memberkati kehidupan kami, aktivitas kami di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan pada saat ini kami datang sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau tebus mahal dengan darah anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan inilah yang bisa kami berikan sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas segala perbuatan dahsyat-Mu dalam hidup kami. Kami datang dengan kerendahan hati sebagai orang-orang yang telah Engkau bayar dengan darah-Mu. Sebagai orang-orang yang tahu diri ya Tuhan bahwa kami hanya hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hanya hidup oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau datang dengan rendah hati mengucap syukur untuk setiap kehidupan ini. Untuk kekekalan yang Kau telah janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya Tuhan. Kami semua percaya Bapa setiap orang yang datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang baik menghadap Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi setiap pribadi akan bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan Engkau akan angkat beban mereka. Yang terikat Tuhan Engkau akan lepaskan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kau hadir dan melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, menghidupkan bagi setiap mereka yang memerlukan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang dahsyat luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Thank you Lord. Ku bersyukur padamu. Katakan di antara bangsa. Di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. mari sama-sama. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu bisa undang bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setiamu besar
kami mau tinggikan-Mu. Tinggikan dirimu, Yes Lord. mengatasi langit. Oh kemuliaan-Mu, Saya ingin kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami mau tinggikan-Mu. Tinggikan dirimu, Yes Lord. mengatasi langit. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Yes, you, amen. Tinggikan dirimu, mengatasi, oh mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Yes Lord. kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sungguh kemuliaan-Mu Tuhan diceritakan di seluruh bumi ini, bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah oleh setiap makhluk yang hidup, dan hanya satu Tuhan yang akan menyelamatkan. Karena di bawah kolong langit tidak diberikan satupun nama selain nama Yesus, yang setiap orang akan percaya dan diselamatkan. We thank you for that, Jesus. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, Bapa yang baik, yang memberikan anak-Mu untuk kami, menyelamatkan hidup kami. Thank you Jesus. Haleluya. Katakan sama-sama, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sekali lagi, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
namanya, angkat suara dan sembah Dia. Puji namanya atas kesetiaannya yang ajaib. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik, sangat baik ya Roh Kudus. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Engkau Tuhan yang mengangkat kami, memulihkan hidup kami. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan Engkau mulia. Dan kami menyembah-Mu, kami beri syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Gak bisa kami balas, gak bisa kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, umat-Mu bersyukur, meninggikan nama-Mu yang kudus. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dimuliakan, hanya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Pujian akan naik di hadapan-Mu, pujian akan keluar dari setiap mulut-mulut orang tua, anak muda, anak-anak, setiap makhluk ciptaan-Mu menyembah-Mu. Sebab Engkau yang benar, Engkau yang kudus, dan Engkaulah Tuhan yang kami akui, yang kami muliakan. Hanya Yesus yang kami mau sanjung, hanya Yesus yang mau kami puja, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus juru selamat, hanya Dia yang layak disembah.
bagi Bapa, bagi Tuhan yang setia. Haleluya. Kesetiaannya telah terbukti Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Amin. Gak diragukan lagi. Dia setia walaupun kadang kita tidak setia. Tapi dia tetap Tuhan yang setia yang terus akan mengangkat kita. Haleluya. Shalom bagi Bapak Ibu yang di Zoom, yang beribadah, yang join barusan. Tuhan berkati. Shalom. Selamat beribadah saudara di tempat, di rumah, keluarga saudara masing-masing. Biar di situ saudara bawa hadirat Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam setiap ibadah. Haleluya. Mari kita sama-sama bagi Tuhan. Sesungguhnya kita sudah diangkat setiap ratapan kita, tangis kita. Ya, karena Tuhan telah merubahnya menjadi sukacita. Haleluya. Come on, Ralph. Mari kita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia merendahkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Again, katakan dari awal, Tuhan hebat. Tuhanku hebat, kamu apa? Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan, oh Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Katakan dari awal. Sebentar saudaraku, siapa sini yang merasa Tuhan pernah jamah hidupnya dan Tuhan telah menembusnya, dan kesukacita Tuhan telah berikan siapa yang pernah mengalaminya. Haleluya. Seperti Hana saudara, tidak ada yang gak bisa Tuhan pulihkan, gak ada yang gak bisa Tuhan beri sukacita jalan keluar. Amin. Nyanyi seperti nyanyian Hana, imani bahwa memang Tuhan telah merubah air hidupku. Tuhan telah merubah semuanya menjadi sukacita, kemenangan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, karena Tuhan kita hebat. Amin. Amin. Katakan lagi, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan sama-sama. Engkau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Oh kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Katakan lagi, ratapku kini telah jadi tarian. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Amin. Ratap kita telah ubah menjadi tarian.
Thank you Jesus, tetap pengharapan kita. Amin. Dialah pengharapan jiwa kita, amin. Amin. Katakan sama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala kita. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus, amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yes, yes, yes. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenangan kita. Yesus, dia harapanku. Yesus pengharapanku. Yesus harapan jiwaku ya jiwaku. Yesus pelepas dosaku dan dosamu. Dia pohon selamat dan kesenangan kita. Yesus, dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku ya katakan lagi. Yesus pelepas dosaku dan dosamu. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Sekali lagi katakan. Yesus harapan jiwaku ya jiwaku. Yesus pelepas dosaku ya dosaku. Dia pohon selamat dan kesenangan kita. Yesus, dia harapanku, harapanku. Yesus, dia harapanku. Sekali lagi katakan. Yesus, dia harapanku. Kemuliaan bagi dia Yesus yang menjadi pengharapan kita selama-lamanya. Sebab hanya dia yang kekal. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Amin. Kita akan membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Saudara beri dengan sukacita, dan sebelum kita beri kita akan berdoa. Nanti saya undang Pastor Teki akan pimpin kita di dalam doa. Sebelum saya doa persembahan, ada satu ayat. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Mari saudara kita berdoa persembahan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, buah suluh, dan juga melalui transfer bank Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Pak, Engkau Allah yang setia Tuhan. Bapak berkati juga lumbung padi kami Tuhan, supaya kami bisa memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, protek juga lumbung padi kami, supaya kami juga tetap setia pada Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu setia untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Teki saudara sambil memberi. Kita akan lihat news. Omido for the beat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari GBI Evata Sydney Indonesia akan membawakan news dari Baloga Batu Malang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua pada pukul 1 siang waktu Sydney atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa menghadiri doa malam pada setiap Senin dan Rabu pada pukul 4.30 sore waktu Indonesia Barat atau 8.30 malam waktu Sydney. Halo adik-adik, bagaimana liburannya di sana? Pasti menyenangkan, bukan? Jangan lupa, di minggu ini kita akan memulai kembali ibadah kids yang diadakan setiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Shalom Bapak Ibu, yuk kita semua tergabung dalam kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom sobat-sobat muda, tidak terasa sudah memasuki tahun 2025. Kini Evata Youth hadir kembali untuk mengajak teman-teman menghadiri ibadah pada setiap hari Jumat pada 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi nomor yang tertera berikut ini atau kunjungi website kami. Sekianlah Evata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara, kita akan berdoa syafaat. Nanti saya silakan Sherin. Mari Bapak Ibu, kita angkat doa, kita akan berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami dalam keadaan baik, sehat hingga saat ini tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam hadirat-Mu. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan naikkan permohonan dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Tuhan, kami berdoa untuk 7 benua yang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya setiap bangsa, setiap orang yang bernafas hanya bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk benua Asia, benua Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan Eropa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para misionaris Tuhan yang sedang berjuang menyatakan Injil kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka di setiap kehidupan mereka. Kuatkan mereka di setiap pelayanan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pelayanan ini tidak mudah, tidak gampang. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang hebat, yang akan menolong para misionaris Tuhan untuk menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Australia Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa kepunyaan-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa Australia Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Antonin Albanese Tuhan.
Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada beliau Tuhan agar bisa memimpin bangsa Australia sesuai dengan kehendak dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, pertobatan terjadi bagi bangsa Australia Tuhan. Jika saat ini Australia sedang mengalami pergumulan Tuhan, baik dalam segi politik Tuhan, sosial, ekonomi, dan pendidikan, kami percaya Tuhan, Australia akan pulih kembali ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan yang ada bagi bangsa Indonesia, baik dari politik, ekonomi Tuhan, pendidikan yang tertinggal Bapa. Kami percaya Tuhan dari hari ke hari Indonesia menjadi semakin lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka, hikmat daripada Engkau turun atas mereka Tuhan, agar mereka bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, kami mau katakan shalom bagi bangsa Indonesia, bahwa banyak pertobatan, banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk GBI Ephata Tuhan. Jika gereja ini hadir Tuhan, baik secara online dan onsite, bukan karena takdir, bukan karena kekuatan manusia, tetapi ada rencana dan maksud Tuhan yang baik bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja ini membawa dampak positif bagi lingkungannya Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang setia di gereja ini Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan, haus dan rindu untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat di GBI Ephata yang sedang sakit. Kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka pulih kembali Tuhan, mereka kuat kembali Bapa. Oma Else, Pak Indra Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka bisa sembuh kembali dan bergabung bersama dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mereka yang sedang dalam krisis ekonomi Tuhan, mereka yang mencari makan juga susah Tuhan, kami berdoa di tempat ini, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan, setiap anak-anak Tuhan tidak akan tergeletak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menopang mereka, mengangkat mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan memampukan mereka, Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Dan Tuhan, setiap pergumulan lain Tuhan yang mungkin hamba tidak sebutkan satu persatu, hamba-Mu percaya Tuhan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di GBI Ephata Tuhan. Terkhususnya gembala kami Tuhan, Pastor Jimmy, Pastor Reni. Bila Tuhan Engkau memampukan mereka menggembalakan jemaat Tuhan yang Engkau percayakan kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pelayan-pelayan Tuhan juga yang mengambil bagian multimedia, WL, singer, aser Tuhan, guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan setiap pelayanan berharga di mata-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang telah mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Thank you Sherin. Bapak Ibu siapkan hati untuk firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan kembali dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat.
kemuliaan-Mu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
bersama-sama. Yesus indah, amen. Yesus indah. Haleluya, thank you Jesus. Kau tunggu-tunggu Tuhan yang tak terselami. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perkara yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk bisa melakukan perkara-perkara besar dalam nama-Mu. Dalam perjalanan kami, seringkali kami gagal, tapi Engkau selalu memberikan kami kesempatan. Karena rancangan-Mu rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Supaya sebelum kami menutup mata, bertemu dengan Engkau, di tangan kami terjadi banyak mujizat yang terjadi. Dalam perkataan kami terjadi banyak mujizat yang terjadi. Supaya dunia bisa melihat, dunia mengerti bahwa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, semua yang di atas langit, di bawah langit, di bumi bertekuk lutut dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau, kami tidak mengerti firman yang kami dengar. Ajarlah kami. Dan kami sangat menyadari bahwa firman akan mengoreksi kami. Kami sangat menyadari firman akan menempel kami. Untuk itu butuh hiburlah kami. Karena Engkau penghibur kami. Supaya kami tidak marah, kami tidak tersinggung. Tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengimani saat ini. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan, Amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan pasti. Saya akan share buat kita sebentar ya. Ya, saudara bisa melihatnya? Mana dia? Belum keluar. Ya, saudara bisa melihat ya. Pengharapan pasti, unshakable hope. Kita akan baca di Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Ibu Chen akan baca buat kita. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat bahwa di dalam kehidupan ini sering kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan, penderitaan. Namun sebagai orang Kristen yang percaya, kita memiliki dasar yang teguh dalam iman, yaitu di dalam Kristus. Saya akan tutup sebentar ya. Dia ada mengalami perubahan nih. Oke. Jadi kita bisa melihat saudaraku bahwa dalam Kristus sebanyak hal yang terjadi. Dikatakan bahwa sebagai orang Kristen yang percaya, berarti banyak orang Kristen yang belum percaya. Ada orang Kristen yang ragu-ragu. Jadi kita bisa katakan saat ini dengan bahasa hari-hari Kristen KTP. Jadi dalam kehidupan ini kita melihat banyak hal yang kita alami. Semua dari kita orang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang kurang percaya, dan orang yang tidak percaya pasti mengalami masalah. Pasti mengalami pencobaan. Pasti dalam hidup ini akan mengalami krisis-krisis dalam hidup ini. Seperti kita belajar Bible Study hari Jumat kemarin, bahwa saya katakan jika ada anak sekolah lulus SMA, dia melihat dia bergereja, dia melihat kaserin, enak ya jadi kaserin, masih muda, tinggi, cantik, langsing, sudah jadi sarjana teologi. Jadi anak muda ini pasti akan melihat, wah hidupnya pasti enak, ya kan? Nah, jadi anak muda ini punya pergumulan, bagaimana saya bisa mencapai taraf sarjana. Berarti harus ada banyak pergumulan, butuh biaya, butuh perjuangan otak dan kesempatan yang ia miliki, harus ia miliki. Nah begitupun ia melihat Sherin. Nah jadi arti kata bahwa anak ini mempunyai pergumulannya sendiri dengan levelnya. Tetapi pada saat Sherin melihat bahwa melihat misalnya melihat Ibu Yani, Sherin melihat Ibu Yani, Sherin katakan, waduh enak juga jadi Ibu Yani ya. Karena walaupun saya begini, saya belum punya keluarga, belum punya pacar, belum punya suami, belum punya rumah, belum punya apa-apa. Yang saya punya cuma sepeda motor. Jadi kelihatan seperti hidupnya belum pasti dan jelas. Seperti ada salah satu anak kita, dia berkata bahwa, waduh ini kira-kira 5 tahun ke depan saya jadi apa ya? Saya ada di mana ya? Nah gitu. Walaupun saat ini melayani di Malang, dia berkata 5 tahun ke depan saya bagaimana hidup saya nanti ya? Nah kayak gitu. Nah Sherin melihat Ibu Yani, wah enak juga Ibu Yani. Sudah punya keluarga, punya cucu, punya rumah, punya segala sesuatu yang ia butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Jika sudah posisi menjadi seorang grandma, jika kalau grandma berdiri, grandma marah, semua pasti akan dengar. Jadi marah itu hobi ya. Jadi kalau grandma berdiri, grandma marah, angkat suara, semua takut langsung kabur pergi. Enak ya jadi Ibu Yani. Tapi Ibu Yani kalau lihat lagi gitu, waduh enak juga jadi Sherin, masih muda, nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, nggak ada penyakit macam-macam. Jadi bisa makan apa aja yang ia mau. Kalau saya sakit gini pasti saya akan makan, harus pilih-pilih. Kalau bisa saya pingin makan, umpet-umpet supaya jangan dimarahin sama orang. Iya kan? Jadi arti kata punya pergumulan yang berbeda dengan level yang berbeda. Ya, sama seperti orang melihat, aduh enak juga jadi Pastor Jimmy. Kalau mau ini mau itu kayaknya gampang seperti banyak uang gitu. Ya, iya kan? Mereka melihat begitu karena level pergumulan saya berbeda dengan mereka. Tapi kalau saya lihat lagi, aduh enak juga jadi mereka ya. Jam 7 belum bangun, jam 8 pagi belum bangun. Saya jam 4 pagi sudah bangun, apalagi musim dingin, 2 derajat pagi hari. Aduh kita pergi udah kayak orang Eskimo. Kita bungkus sana bungkus sini, kedinginan tapi karena harus kerja cari nafkah kita bangun jam 4 pagi. Ya kan, di tempat kerja juga terjadi pergumulan, customer ribut-ribut marah-marah kita. Begitupun anak buah juga mulai mencari apa salah, lapor ke union,
itu terjadi juga atasan juga karena pingin sesuatu yang bagus dia menekan kita supaya budget pengeluaran gaji itu berkurang. Jadi yang tadinya 5 orang kerja dibikin cuma 1 orang aja. Jadi terjadi pergumulan, gesekan-gesekan. Jadi lihat, aduh Tuhan, apa enak juga jadi kayak mereka. Nah, begitu pun pada saat sebagai Pastor Jimmy kita ada di Australia gitu, kita punya pergumulan juga. Kita mau dapatkan tempat ibadah yang cocok, yang bagus, yang layak. Kita berdoa dari tahun ke tahun. Iya kan, kita berdoa dari tahun ke tahun. Ya, Pak Asta bilang, kapan ini pastor, kapan? Iya, kita lagi cari, kita lagi berdoa. Karena untuk levelnya Australia itu beda, uangnya besar. Kalau level yang ada di Malang kan beda gitu. Beda. Nanti kan kita, jika Tuhan menghendaki, ini kan akibat, semua segala sesuatu ini akibat dari doa. Nah, anak-anak kita di sana mereka berdoa, 7 hari mereka berdoa ya. Setiap jam 10 mereka berdoa minta 50 kepala rumah tangga untuk bisa bergereja di Efata Malang. Nah mereka berdoa, saya melihat ada kegerakan juga gitu. Seperti kalau orang hamil kita megang ini, ada gerakan gitu loh. Tapi kalau laki-laki, ada baik. Kalau laki-laki yang perutnya besar, saudara megang nggak ada kegerakan. Tapi kalau perempuan yang hamil, bukan perempuan yang gemuk, yang perut besar, enggak, yang perempuan hamil. Begitu saudara megang, ada kegerakan, anak nendang-nendang, iya kan? Nah kayak gitu. Jadi ada kegerakan, waduh tiba-tiba gereja yang di depan sana yang tadinya agak sedikit ekstrim karena kita hadir di Saujajar, jaraknya nggak jauh, tiba-tiba dia bilang, Pak kita mau pindah, Bapak mau ambil nggak tempatnya ini? 200 katanya, 200 kursi buat orang bisa duduk. Bilang, 200, senang juga gitu, ya kan, 200. Ini tempat bekas petani dulu Pak, jadi petani keluar kita ngambil. Kalau kita keluar Bapak nggak ngambil pasti diambil juga sama orang. Nah kayak gitu. Jadi terjadi pergeseran karena akibat dari mungkin akibat dari doa. Iya kan? Kita sedang melihat ke depan. Udah segitu terjadi, ini sesudah retret, ini ibu-ibu yang ada dari Papua, ada yang dari Malang, gak mau pulang-pulang. Masih ada di tempatnya. Terus mereka juga mempunyai rencana ke depan, buka usaha. Ya jadi situ. Jadi akhirnya lihat ada hubungan satu dengan yang lain. Akhirnya oke, kalau kita pindah ke tempat sana karena tempat yang kita tempati masih ada, kita masih kontrak sampai 2 November tahun 2026. Sampai tahun depan. Jadi kita pindah ke tempat yang besar, tempat yang ada ini masih under kita juga, kita nggak opor kontrak kedua tapi masih dalam kontrak kita bikin restoran gitu ya. Bikin tempat makan, warung bakso, warung kopi, Efata kantin, nah ya kafe, ya dengan tujuan kita mencari dana saja gitu. Nanti kita kirim Lala training bikin cappuccino. Ya, di sini maksud saya bahwa, di Indonesia gampang banget ya kalau mau bikin gereja, pindah gereja kan gampang banget itu Pastor Jimmy 3 merencanakan. Tapi kalau di Australia, levelnya kita di Australia, untuk mau dapat tempat ibadah kita berdoa dari awal sampai sekarang kita masih terus berdoa. Ini gereja mau ulang tahun ke-13, 13 tahun. Kita berdoa dan kita berdoa. Setelah saya melihat, aduh Tuhan apa yang saya bisa capai dalam pelayanan saya. Tapi ada hiburan yang Tuhan berikan bahwa walaupun Efata dalam tahun yang 13 bisa melahirkan satu gereja di Indonesia itu suatu hal yang luar biasa. Bukan komsel ya, bukan komsel atau persekutuan doa, tapi suatu gereja yang tercatat secara notabene resmi ya, resmi di Indonesia. Ya, waktu saya ada di Indonesia ada yang bilang, Pak Efata ini cepat banget sekali Pak, baru kemarin sekarang sudah resmi keluar. Gereja-gereja yang lain itu bertahun-tahun. Dari persekutuan doa baru bisa jadi gereja diresmikan itu bertahun-tahun gitu. Saya bilang
Semua ada perencanaan. Selain Tuhan yang bekerja, kita juga harus ada perencanaan. Amin. Nah, kita kembali lagi bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi, saudaraku. Banyak hal yang terjadi. Sering kita berharap kepada orang-orang tertentu, kita berharap kepada keuangan kita, ekonomi kita, mungkin saving banknya kita, dananya kita. Kita berharap hal-hal yang demikian. Tapi saya meneliti waktu saya ada di Indonesia, dulu kalau saya mau terbang naik pesawat, beli tiket, begitu saya masuk saya harus bayar lagi namanya asuransi, terbang kemana. Tapi kemarin saya lihat kok sudah nggak ada lagi ya. Mungkin perusahaan asuransi itu sudah bergeser. Ya, setelah saya melihat di Google ternyata banyak perusahaan-perusahaan asuransi mulai bergeser, banyak bank mulai bergeser. Yang artinya bahwa asuransi itu menawarkan saudara punya pengharapan. Jika engkau mengalami kecelakaan, kita akan ganti uang, bayar ganti rugi. Begitupun dengan bank. Kamu kasih simpan uang di kita, pasti kami aman, tidak akan kekurangan segala sesuatu, tempat yang aman. Tetapi pada saat terjadi krisis moneter, krisis kerusuhan, dan juga COVID kemarin, orang berlomba-lomba ngantri mau ngambil uang di bank, katanya bank gak ada uang. Uang kita nabung di situ, bilang gak ada uang, pada marah-marah gitu. Jadinya orang bilang, wah kita mendingan percaya celengan daripada percaya bank. Kalau celengan kita buka hari ini ada bank, kita udah nabung susah-susah uangnya banyak, kita mau ambil, bilang uangnya nggak ada, tunggu lapor dulu 2 minggu baru ada uang. Iya kan? Nah di sini arti kata bahwa saudara dan saya kita percaya kepada lembaga-lembaga tertentu untuk bisa menjamin kehidupan kita. Banyak daripada kita berusaha untuk masuk asuransi, masuk juga menyimpan uang di bank yang supaya aman. Kita berusaha, tetapi semua itu bisa digoncangkan. Semua itu bisa bergeser begitu saja. Kenapa? Karena dulu mereka jaya, sekarang mereka bangkrut. Kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada satupun yang mengalami kekekalan. Kita melihat orang hebat, kita berharap kepada orang hebat. Di balik orang hebat itu pun dia punya masalah. Amin. Yang tadi saya katakan semua orang mempunyai level masalah. Orang yang baru lulus sarjana, baru lulus SMA dia lihat, Kak Sherin enak sudah sarjana teologi. Nah, dia mengharap, Kak Sherin ilmunya lebih pintar, lebih banyak dari saya. Tapi pergumulan Kak Sherin juga ada. Iya kan? Ada. Aduh, saya mau ngapain ya ke depan, gitu. Nah, dia lihat Ibu Yani dengan level Ibu, aduh sudah matang, udah jadi warga orang Malang. Aduh hebat juga kalau ngomong langsung buka suara RT gemetar. Kenapa RT gemetar? Karena orang Ambon tinggal di Pulau Jawa itu tetap aja tonnya tinggi, ya kan? Ada nggak orang Ambon pindah ke Jawa suaranya jadi kayak orang Solo? Nggak ada kan? Begitu pindah suaranya tonnya jadi tinggi, jadi orang langsung takut. Kalau dia ngomong kita cepat ladenin, kalau enggak orang semua pikir kita lagi berantem. Kalau di supermarket gitu, kalau orang Cina lagi ngumpul cuma 2 orang aja, jaraknya 15 meter, kita langsung, ada berantem ya. Lagi berantem, kita lihat ke sana, ya ibu-ibu lagi ngomong. Suaranya tinggi banget, ya kan? Nah di sini kita belajar bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi, saudaraku. Kita mungkin berharap kepada orang yang lebih hebat, orang yang lebih kuat. Tapi orang yang lebih kuat, lebih hebat itu punya masalah sendiri. Punya juga keterbatasan dalam kehidupan ini. Jadi kita belajar seperti apa yang Paulus katakan. Kita belajar apa seperti yang Paulus katakan bahwa apa yang Paulus katakan bahwa dalam kehidupan ini banyak hal yang terjadi. Ya kan? Banyak hal yang terjadi. Apa sih yang terjadi? Kita lihat yang pertama bahwa pembenaran oleh iman. Paulus memulai dengan mengatakan sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Ini adalah pembenaran yang luar biasa, saudaraku. Sebelum mengenali Kristus, kita berada dalam keadaan dosa, terpisah dari Allah. Jadi arti kata bahwa apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita mengalami sesuatu transisi. Yang tadinya kita hidup bukan oleh iman, kita hidup berdasarkan logika, kita hidup berdasarkan keadaan kita apa adanya. Kita berpikir, kita mulai bertindak, dan kita mendapatkan hasilnya. Tetapi Paulus mengajarkan ke kita, segala sesuatu harapan yang kita miliki tidak kekal selama-lamanya. Harus ada sesuatu yang unshakable hope yang kita harus miliki. Sesuatu pengharapan yang gak bisa digoyahkan. Yang kekal selama-lamanya. Amen. Yaitu Tuhan yang kita percaya. Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Jadi Paulus mulai mengarahkan kepada kita, sebab kita itu dibenarkan oleh iman. Jadi saya belajar, saudaraku, sebagai orang Kristen, sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan saudara itu adalah iman. Bukan harta benda, bukan pelayanan, tetapi yang sangat berharga adalah iman. Justru itu iblis datang berusaha untuk meruntuhkan iman yang saudara miliki di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa beriman kepada siapa aja, kepada asuransi, kepada bank, kepada orang kaya, orang terkaya di dunia, kepada pejabat, kepada siapa saja engkau bisa beriman kepada dia. Tapi jangan beriman kepada Yesus. Iblis berusaha untuk menghalau saudara dan saya. Amin. Jadi arti kata bahwa kita hidup ini yang berharga sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya, yang sangat berharga dalam hidup kita ini adalah iman. Maka dikatakan kita harus hidup oleh iman. Ya, Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalam dia, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau saudara dan saya kita jadi orang Kristen, Kristen KTP, Kristen ikut-ikutan, semua belum dibenarkan. Jadi jangan mengharap kita dibenarkan, nutup mata kita ke surga. Kita dibenarkan karena iman. Bukan kita miliki iman, tapi harus hidup oleh iman. Saya pelajari terjadi di Yohanes pasal 6. Saat 5.000 orang datang berbondong-bondong. Tuhan Yesus mencobai Filipus. Di mana kita bisa membeli roti untuk memberikan orang sebanyak ini. Filipus melihat kepada Yesus berkata, Tuhan, 250 dinar kita nggak cukup beli untuk orang sebanyak ini. Dan ini sudah tempat terpencil, ini sudah malam. Di mana kita mau beli lagi? Iya enggak saudaraku? Kalau kadang-kadang kita pingin sesuatu, ya, kita pingin sesuatu, tapi karena terbatas dengan waktu, dengan tempat. Kalau kemarin di Malang, saya lagi pingin, saya lagi ngidem nasi kuning Ambon. Nasi kuning Ambon itu karena dia cuma bikinnya di pagi hari buat breakfast, malamnya nggak ada. Nah, saya lagi ngidem, terus saya bilang, saya mau nih supaya orangnya bikin buat saya, ya kan? Gak bisa, ini gak bisa bikin. Beda. Jadi saya bilang, saya mau ini. Ya udah, saya order dalam jumlah yang banyak. Jadi mau gak mau orang itu, dapat orderan jumlah banyak, bikin dia buat saya. Itu namanya egois. Itu namanya egois. Biasa nasi kuning, nasi contong atau nasi kucing atau nasi kuning Ambon itu dibikin hanya untuk pagi hari buat breakfast. Tapi karena saya punya uang dan saya pingin, saya bilang, ya saya order yang banyak. Dibikinin dia spesial buat saya. Ya saya duduk makan, yang lain kebagian makan juga. Bukan saya makan sendiri, masa saya makan berapa? 20 bungkus? 30 bungkus, 30 lebih. 31 bungkus, masa saya sendiri makan 31 bungkus.
Iya kan? Saya order aja 31 bungkus, ya dia bikin, oh iya dia bikin. Nah kayak gitu. Nah disitulah saudaraku, saya berusaha untuk membatalkan waktu. Ya kan, biasa kan dia bikinnya pagi. Nah saya berusaha merubah dia. Nah, bisa terubah. Tapi setelah saya coba lagi nih, saya pergi ke Jakarta, ada nasi kuning Ternate nih. Saya tanya, 50.000 satu bungkus. Nah saya bikin lagi. Bisa nggak mama kamu bikin? Oh nggak bisa Pak, cuma hari Sabtu aja. Ini sekarang hari Jumat, hari Kamis. Udah saya order 500.000. Udah saya order 1 juta nasi bungkus, kamu bikin dah. Iya kan? Jadi kan pikir, kalau dia mau jual 1 bungkus 50.000, berarti kalau 1 juta berapa gitu ya? Ya pasti kan bela-belain. Nggak bisa kok, mamanya sudah tua, mama mau istirahat. Jadi arti kata bahwa sehebat-hebatnya kita, semua kan terbatas. Amin saudara. Sama seperti Alexander Agung, dia memiliki segala sesuatu. Dia merasa bahwa punya dokter tabib yang pintar, orang-orang yang pintar bisa memperpanjang umurnya. Tapi ternyata dengan apa yang dia miliki, nama baik, kekayaan, kekuasaan, tidak bisa membatasi umurnya. Dan akhirnya dia meninggal karena sakit. Dan dia perintahkan, biar tangan saya harus keluar. Dokter yang pintar, yang hebat harus ngiringin pengiringan mayatnya saya. Jadi arti kata sehebat-hebatnya kita bisa ngatur, kita bisa merencanakan segala sesuatu. Semua pasti ada batasannya. Amin. Pasti ada batasannya. Untuk itu Tuhan mau mengajarkan pada saudara dan saya bahwa dalam kehidupan ini semuanya ada batasnya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus akan melakukan perkara-perkara besar. Dan orang itu melakukan perkara-perkara besar jika ia sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang bisa membenarkan dia di hadapan Tuhan yaitu memiliki iman. Seringkali saudara dan saya kita mengalami musibah, masalah, keadaan ekonomi sekeliling kita. Kita apa yang kita lakukan, kita cari orang daripada kita cari Tuhan. Kita seharusnya berdiri, memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah mendengar audio Bible, kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana iman itu bisa tumbuh? Iya kan? Makanya iblis bikin saudara bingung nonton film, nonton drama, nonton apa di Facebook. Iblis bikin saudara sibuk. Seharusnya handphone saudara itu saudara putar audio Bible terus, saudara dengarin. Supaya iman itu tumbuh. Sehingga pada saat saudara mengalami masalah, bukan saudara berdiri sebagai satria baja hitam dengan pedang, dengan pistol, saudara jagoan. Bukan. Pada saat saudara mengalami masalah, firman itu akan membentuk daya pikir saudara. Sehingga saudara akan berpikir, akhirnya terbentuklah karakter saudara. Karakter terbentuk sehingga keluarlah tindakan perkataan yang manis. Amin. Amin. Saya sering ngalamin hal demikian saudaraku. Pada saat saya hadapi masalah, saya bisa marah, saya bisa melakukan banyak hal. Tapi karena firman itu membentuk saya, sehingga pada saat saya harus melakukan hal-hal yang bodoh, saya bisa menahan diri karena ada firman yang membuat saya untuk bertindak. Amin. 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 Kalau saya marah, saya berusaha untuk memikirkan hal-hal yang baik. Bukan saya, tetapi firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara-perkara baik. Pikirkan hal-hal yang manis, yang enak didengar. Supaya pada saat saya berpikir, emosi saya bisa diatur, dikontrol oleh firman Tuhan. Pikiran saya bisa terbentuk sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau kita nggak ada firman Tuhan, apalagi ada orang yang panasin kita, kita bisa ribut. Ini saat ini saya lagi berpikir bagaimana kita bikin garasel, tetapi ada gesekan-gesekan terjadi di sisi lain. Banyak hal yang terjadi. Tapi saya harus berusaha berdiri. Amin. Kalau kita main catur, ini sekarang Opa Asa ini sudah jadi juara lokal. Penantangnya nggak ada. Penantang sudah minggat ke luar negeri. Ya. Penantangnya sudah minggat ke luar negeri. Jadi apa yang terjadi akhirnya dia jadi
juara tunggal. Sebelum bertarung sudah menang. Jadi pemenang. Jadi nggak ada orang yang bisa mengalahkan beliau main catur, ya kan? Nah kayak gitu, karena nggak ada saingan lagi, ya tuh. Jadi pada saat main catur kita harus berpikir, oh bagaimana caranya, ya kan? Bukan caranya untuk bisa main catur, bagaimana kita bikin supaya lawan kita sakit perut, dia ke toilet dia nggak bisa main ke catur. Itu selingan aja saudara, jangan ikutin. Itu cuma selingan aja. Kita harus berpikir sedemikian rupa. Pada saat kita mengalami masalah yang sangat rawan dalam kehidupan kita, itu pikiran kita dan hati kita. Kalau hati kita nggak diisi dengan firman Tuhan, maka pikiran kita akan mulai terbentuk reaksi-reaksi negatif. Apalagi ada orang yang duduk di samping kita, memberikan kita hasutan-hasutan provokatornya kita. Sehingga saudara jadi marah dan emosi, disitulah akan keluar tindakan yang negatif. Tetapi kalau hati saudara dibentuk oleh firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Amen. yang terpanggil sesuai dengan rancangannya Tuhan. Berarti pada saat kita ada firman Tuhan di hati kita, kita mulai berpikir, waduh Tuhan kalau saya bekerja, saya dipecatin, saya bekerja, saya dimarahin, saya bekerja gini, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Jadi kita nggak menanggapi dengan pandangan yang negatif. Tapi kita mulai berpikir dengan pandangan yang positif, bahwa ada sesuatu yang harus saya koreksi dalam kehidupan ini. Nah itulah saudara butuhkan firman Tuhan. Firman itu akan muncul dan akan menambahkan kekuatan saudara. Sehingga saudara bisa bertindak. Saudara akan mengatakan, wah walaupun dunia tidak melihat, tapi Tuhan lihat. Amin. Waktu saya sakit, berdoa, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan sepenuhnya. Saya berdoa kayak gitu. Dia nggak bilang iya tuh. Kalau orang lain itu, misalnya tadi ada orang lain, misalnya tempat kerja, bilang, bos besok gua start jam 5 tapi bisa nggak datang jam 6. Kalau saya bilang oke, nah dia oke, oh ya sudah bilang oke, senang hatinya kan. Dapat jawaban di WhatsApp. Saya berdoa Tuhan, jika Tuhan mau perpanjang umur saya melayani Tuhan. Dia nggak bilang oke, dia diam aja. Dari hari ke hari nunggu-nunggu kok nggak jawab-jawab. Tahun bertahun lewat. Gue sudah lewat ini sekian banyak tahun nih. Kok nggak mati-mati ya? Iya kan? Nah jika saudara berdoa, Tuhan itu nggak jawab seperti ada di WhatsApp saudara, oke. Tahun berganti tahun, masih hidup ya? Oh berarti dia sudah jawab oke. Jadi sekarang bagaimana kita bayar nasar. Kayak gitu, gimana kita bayar nasar. Nah itu kita butuhkan namanya iman. Jadi saudara harus mengerti, dalam segala hal saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Saya ulang lagi. Kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus. Iman yang akan membuat saudara tampil beda di antara orang lain. Karena dengan iman, saudara akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Iman itu muncul karena saudara mengerti firman Tuhan. Amin. Maka saudara akan bertindak hati-hati. Orang marahin saudara, saudara diam, saudara berdoa. Kalau orang Kristen dimarahin, dilecehkan, terus dia berdiri, dia marah, dia tepuk dada, kamu gak tahu siapa saya. Oh berarti gak iman. Saudara, saya mengajarkan ya prinsip hidup. Kalau orang marahin saudara, orang lecehin saudara, terus saudara berdiri, saudara marah juga, sampai sekarang saudara masih marah juga, berarti saudara belum punya iman. Saudara juga sama seperti kayak masalah ini kalau kita lihat di flora sama fauna. Kalau hewan-hewan itu yang satu gigit, yang satu marah digigit juga. Iya kan? Jadi nggak beda gitu. Nggak beda. Tapi kalau kita punya iman, kita dijahatin orang, kita nggak marah.
Tapi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pembalasanlah hakmu. Kita berdoa, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tandanya orang memiliki iman. Jadi ini saudara koreksi dalam hidup saudara. Kalau orang jahatin saudara, saudara marah, saudara jahat juga. Berarti saudara belum memiliki iman. Kalau saudara belum memiliki iman, berarti saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma jadi orang Kristen kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita terus lagi. Yang pertama sudah. Nah, kita lihat lagi yang kedua. Ini setupnya agak berubah. Yang kedua. Yang kedua, akses kepada anugerah Allah dan pengharapan. Jadi sebagai orang yang telah dibenarkan, nah sudah dibenarkan belum memiliki iman. Jadi sebagai orang yang sudah memiliki iman, dibenarkan, kita sekarang memiliki akses jalan masuk kepada anugerah Allah. Kita dapat datang kepadanya dengan penuh keberanian dan menikmati hubungan yang intim dengannya. Lebih dari itu, kita juga bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Ini bukan pengharapan yang kosong, melainkan kepastian bahwa suatu hari nanti kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi aksesnya kita itu, jalan masuknya kita itu doa. Amin. Coba bilang doa. Doa. Dia belum tutup juga ya. Doa. Jadi aksesnya kita itu adalah doa. Jadi sebagai orang percaya, kalau saudara tidak berdoa, saudara jarang berdoa, nggak ada akses. Nah, saya mengerti jalan masuk itu sangat susah. Karena waktu saya dari Australia, saya pergi ke Indonesia, handphonenya saya itu nggak ada akses untuk masuk ke internet. Kecuali dikasih password. Ada password wifi, dan saya bisa menggunakan handphone saya dengan baik. Tapi kalau nggak ada passwordnya, saya nggak bisa terkoneksi masuk ke jaringan internet yang ada. Nah, maka sangat susah untuk saya bisa berkoneksi dengan yang lain. Jadi sebagai orang percaya, kalau saudara malas berdoa, saudara nggak punya akses untuk masuk. Iman sudah miliki, dibenarkan karena memiliki iman. Ya kan? Dibenarkan karena memiliki iman. Tetapi kalau saudara tidak berdoa, apa gunanya iman? Saya punya handphone, saya pergi ke Indonesia, kalau nggak ada internet, nggak ada data, nggak ada network, ini handphone cuma jadi kamera saja. Handphone cuma jadi kalkulator. Jadi saya mau makan, saya hitung. 250.000. Saya hitung, tuk. Berapa tuh? $25. Saya bilang, aduh mahal, pindah. Istri saya colek, cuma $25 aja kamu ribet. Oh iya ya dulu. Iya, mau makan 250.000. Aduh mahal. Satu orang kan mau makan seafood ini besar banget gitu. 250 mahal. Dia colek, cuma $25. Oh iya $25 ya. Ya kalau kita sudah ada di sana, gaya hidup kita udah kayak orang sana. Ya iyalah kita harus kan perhitungan katanya. Jadi kalau saya dari hotel saya semua pergi ke Mangga 2, saya masuk ke mikrolet terus loncat masuk. Nah, berapa bang? 5.000. 5.000 asik juga nih. Saya bayar 5.000. Iya. Berapa? 50 sen. Nah saya masuk, saya turun. Nah, pulang juga naik mikrolet. Istri saya nggak mau. Iya. Naik taksi lah, Uber, terus masuk. Saya bilang jangan naik mikrolet. Ciking bilang, gak takut dicamret ya? Karena kita hitung, ya kan? Nah, tapi itu 50 sen ya pulang pergi. Waktu saya pergi ke Gold Coast, begitupun beli tiket pulang pergi ke sana kemari cuma 50 sen satu hari. Bilang, murah banget ya. Ya.
Nah seringkali hal itu terjadi saudara. Kita harus punya akses masuk. Kalau saudara punya handphone gak punya akses internet gak ada guna. Iya kan? Saudara walaupun saudara bilang saudara citizen Australia atau citizen Indonesia. Kalau saudara gak punya akses, gak punya paspor, kira-kira saudara bisa masuk gak? Sampai di sana pasti ditahan. Ini mungkin orang Filipina kali, mukanya sama, gitu kan? Iya, itu ini penduduk gelap bisa ditahan. Jadi banyak hal yang terjadi saudara. Jadi saya mau kembali ingatkan kepada kita bahwa kita ini mempunyai pengharapan yang pasti, yaitu dalam nama Yesus. Yesus adalah pengharapan kita. Nah, untuk itu saudara harus mengerti, tanpa iman kepada Yesus saudara tidak dibenarkan. Saudara hanya dibenarkan bukan saudara melayani, saudara dibenarkan bukan karena saudara orang Kristen, saudara dibenarkan bukan karena jadi donatur gereja, tapi saudara dibenarkan karena memiliki iman. Sehingga saudara layak masuk ke dalam pelataran hadirat Tuhan. Amin. Saudara layak masuk dan malaikat bilang, mari silakan masuk. Tapi kalau saudara sudah dilayakkan, tapi kalau saudara nggak masuk juga ke pelataran Tuhan, saudara nggak berdoa, apa gunanya? Saudara harus berdoa, jangan berdoa makan saja. Tuhan berkati makanan kami makan, jangan berdoa makan saja. Berkati berdoa buat orang lain juga, amin. Berkati juga berdoa seperti anak-anak itu berdoa, ya anak-anak kita berdoa bikin saya pusing. Berdoa, Tuhan biar jemaat bertambah banyak, 50 kepala keluarga. Saya 50 kepala keluarga, saya sadar ini terjadi kegolakan. Doa itu sangat simpel. Kalau saudara mau mengalami terobosan, saudara harus berdoa. Kalau saudara mau melihat hal-hal yang baik, saudara harus berdoa. Karena dengan berdoa, saudara melibatkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Saudara melibatkan kuasa sorga ada dalam perjalanan hidup saudara. Saudara harus berdoa. Jadi kalau hari Senin besok doa syafaat jangan lari-lari. Siapa suka lari-lari berdoa syafaat? Enggak ada ya? Semua duduk ya? Ya? Semua duduk berdoa syafaat yang manis. Pada saat kita berdoa diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Banyak hal yang terjadi, mujizat pasti terjadi. Karena pada saat kita punya iman, kita duduk berdoa, kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Yesus. Kita sudah dibenarkan. Nah kita lihat yang berikutnya, yang ketiga. Belum terakhir. Yang ketiga. Penderitaan dan pertumbuhan rohani. Di Roma pasal 5 ayat yang ketiga dan 4, Paulus juga mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak hanya bermegah dalam pengharapan, tetapi juga dalam penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dengan kata lain, setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup bukanlah tanpa tujuan. Amin. Jadi Allah bukannya menggunakan untuk membentuk, itu semua alat untuk membentuk karakter kita. Agar kita serupa dengan Yesus. Jadi karakter orang beriman berbeda dengan karakter orang susah. Amin. Saya mau ulang lagi. Karakter orang beriman berbeda dengan karakter orang susah. Siapa sini pernah susah? Puji Tuhan semua nggak pernah susah ya. Orang-orang, Ibu Lina saja. Orang-orang yang di Alkitab itu pahlawan, Ibu Chen juga. Yang pahlawan-pahlawan iman di Alkitab itu susah semua tuh. Ibu Mega, yang lain nggak susah ya, senang-senang terus. Ibu Senliang. Jadi karakter orang susah sama orang beriman itu beda. Orang beriman mempunyai karakter yang berbeda. Pada saat ia mengalami terjepit, dia mengalami masalah, dia ngangkat tangan, terpujilah nama Tuhan. Seperti kata Ayub.
Dia memberi, dia yang mengambil. Itu orang beriman. Karena ia tahu keluar masuknya ia tahu keberadaannya dia, Tuhan yang atur. Tapi kalau orang susah, dia nggak mempunyai iman. Dan dia pikirkan, wah ini masalah besar, ini masalah besar. Dan akhirnya bukan masalah yang membunuh dia, tapi karena ketakutan, karena kekhawatiran, asam lambung membunuh dia. Iya toh? Siapa sini karena takut, karena khawatir, asam lambung tinggi? Stres, gak ada tuh. Mereka semua lambungnya bagus. Iya toh? Jadi karena saking khawatirnya, takutnya, makan terus supaya nggak asam lambung. Tapi kalau khawatir, asam lambung naik, bukan kurang makan. Iya kan? Sama kayak Pastor Pipi bilang asam lambung. Orang bilang, wih mana mungkin. Sudah gemuk begitu, makan juga berleh. Ada hebat gak pernah kurang makan. Iya kan? Masa asam lambung gak mungkin. Iya kan? Orang kita. Jadi orang asam lambung itu bukan karena kurang makan, tapi karena pikiran berlebihan. Kamu Ya. terbuka lama latihan. Ya, pakainya udah banyak. Nah, kita terus lagi, saudaraku. Jadi di sini kita harus mengerti penderitaan atau masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi membentuk karakter kita seperti Yesus. Apa karakternya Yesus? Pada masalah dia datang, problem dia datang, dia ketakutan. Dia mengerti bahwa ia dibenarkan di hadapan Bapa. Ia mengerti bahwa ia berkenan di hadapan Bapa. Maka ia duduk dan bertekuk lutut di Taman Getsemani, dia berdoa. Kalau saudara punya masalah, saudara berdoa enggak? Berlutut enggak? Berkeringat enggak pada saat berdoa? Gak sampai. Kalau di Sydney kan dingin, jadi nggak berkeringat. Kalau di Indonesia, jangankan berdoa, duduk aja di kursi berkeringat. Iya kan? Jadi kita harus duduk berlutut, kita harus berdoa. Bahwa permasalahan kita seperti Yesus, bawa di hadapan Bapa. Dan akhirnya begitu dia berdoa, dia mengerti bahwa dia harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Dan kita juga harus serupa dengan Yesus. Maka pada saat kita berdoa, kita akan berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan saya. Jadilah kehendak-Mu. Karena Engkau yang membentuk saya sebelum saya lahir. Engkau sudah memilih saya. Sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah pilih saya. Supaya saya bisa menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, penderitaan, problem, masalah yang kita hadapi saat ini, saudara harus berdiri dengan karakter Kristus. Karakter orang beriman, bukan dengan karakter orang susah. Karakter orang susah begini nih, kalau berkeluarga, wah suami nyakitin atau istri nyakitin, yang diingat dari matahari terbit sampai terbenam, dari rambut hitam sampai rambut putih, kamu dulu-dulu tuh susah tahu enggak? Kalau enggak kawin sama saya tuh, kamu dorong-dorong troli. Kamu ini sudah dibaik-baikin tapi enggak tahu diri gitu, iya kan? Lihat tuh siapa kamu dulu sebelum menikah. Dah kayak gitu. Seringkali kan gituin. Orang susah itu selalu memikirkan masa lalunya dia. Masa lalu itu selalu menghantui dia. Sehingga yang keluar itu hal-hal yang negatif dalam pikirannya. Orang ini gak pernah berterima kasih. Orang ini belum balas kebaikan yang saya lakukan. Belum balas budi. Yang dia pikirkan hal-hal demikian. Sehingga sampai ia tutup mata pun dia selalu membawa utang budi. Orang itu belum bayar hutang budi. Tapi kalau orang memiliki karakter Kristus. Dia berdoa, terima kasih Tuhan. Selama saya hidup, saya sudah diberi kesempatan Tuhan jadi berkat buat si A. Seperti lilin yang menyala. Memberi kesempatan buat orang sekeliling. Amin. Saya berterima kasih kepada saudara. Waktu Efata Malang mau dibuka, semua berlomba-lomba mau jadi berkat. Sampai kasih donasi kursi, harga kursi sekitar 250.000 saat itu. Iya kan?
Nah, jadi satu kurs satu kaki mungkin 50.000. Ada yang kasih cuma 50.000 satu kaki. Ya, ada yang kasih. Jadi biasa saya hitung hal-hal yang demikian dengan harga barang gitu. Jadi ada yang memberikan wifi, ada yang berikan lampu, itu semua dalam bentuk uang. Ya, jadi saudara berkontribusi sehingga lahirnya sebuah jemaat di Malang saat ini. Dan diresmikan jadi gereja resmi ya oleh GBI. Nah, tercatat. Jadi nanti akan mereka pindah ke tempat yang lebih besar. Saudara akan bisa melihat benih yang saudara tabur berkembang. Amin. Dan disitulah kita. Pada saat kita selalu berpikir, Tuhan jadikan aku kesempatan untuk bisa memberkati. Walaupun aku kurang, tapi aku tahu aku pasti punya benih. Seperti janda yang di Sarfat yang kita belajar kemarin. Janda yang di Sarfat itu kurang. Tapi dia punya benih. Pada saat ia mulai bisa menjadi berkat buat Elia. Dan di situ telah terjadi mujizat demi mujizat. Jika hidup saudara dan saya, kalau kita pakai walaupun kita kurang, waktu kita pakai untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Supaya hidup kita nggak sama. Orang Kristen kalau hidupnya dari dulu sampai sekarang sama terus. Saudara harus mempertanyakan, sudahkah aku menjadi berkat? Sudahkah aku menjadi perpanjangan tangan surga di muka bumi ini? Berdoa saja kurang cukup. Saudara harus melibatkan sesuatu yang engkau miliki. Supaya pada saat orang itu menerima, dia bisa mengucap syukur di hadapan Bapa. Amin. Kita lihat yang terakhir. Asik nih yang terakhir. Yang terakhir, mereka mau buru-buru kesimpulan. Yang terakhir, kasih Allah yang menguatkan. Ayat terakhir ini dalam perikop menegaskan bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Oleh Roh Kudus. Ini adalah jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya nyata dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama melalui karya Roh Kudus yang menghibur, membimbing, dan menguatkan. Amen. Untuk itu kita jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Amen. Ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bagaimana Pak saya bisa mendukakan Roh Kudus? Pada saat engkau diberkati Tuhan lebih, engkau mulai meninggalkan pelayanan, semangatmu semakin turun. Pada saat engkau ditegur, pada saat engkau dikoreksi, engkau mulai kurang hati, tawar hati. Nah itu tandanya engkau mendukakan Roh Kudus. Engkau harus mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Jadi pada saat engkau mulai melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh, jangan kendor. Karena pada saat kita mau melayani ada semangat. Roh Kudus yang memberikan kita semangat dalam pelayanan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani. Jadi pada saat kita mundur dalam pelayanan, kita katakan, Roh Kudus, aku nggak butuh kamu. Pergi sana. Semuanya sia-sia. Dengan demikian kita sudah mengatakan hal demikian kepada Roh Kudus. Jadi saudaraku, mendukakan Roh Kudus itu gampang. Engkau mundur dalam pelayanan, engkau kecewa dalam pelayanan, engkau sudah mendukakan Dia. Jangan engkau kendur. Pada saat engkau melayani, engkau bukan melayani manusia, engkau melayani Tuhan. Amen. Tadi saya di rumah Tante Maria. Aduh Tante, kalau bisa sih saya jangan jadi gembala ya, jadi pendeta pastor biasa aja kan enak gitu. Dulu kan saya jadi pastor, sekarang jadi gembala. Waduh, pagi-pagi itu kalau kita di hotel, saya cuci beras, bangun jam 5, jam 6, cuci beras, saya masak nasi, itu memang tugas saya. Saya taruh, saya bawa ke gereja.
Istri saya bagian lauk sama sayur. Kalau ada yang mau bawa-bawa gitu. Saya bikin. Sampai di sana saya berkhotbah, habis saya periksa bawa lagi. Seperti kayak orang buka restoran. Kayak orang buka restoran, pagi-pagi kita masak sebelum pelanggan datang. Iya kan? Udah segitu, kalau dibilang terima kasih, makanannya enak, nasinya enak. Komplain juga nih. Nasi kebanyakan air, nasi kurang air. Komplain juga gitu. Udah segitu. Udah keasinan. Udah gitu masih komplain. Aduh, Pastor Jimmy tuh harus jam 9 ada di tempat ini. Saya udah bawa laptop, saya mau colok, peralatan belum ada. Saya bilang, iya nasinya tunggu dulu, matang dulu baru saya bawa. Ada yang komplain juga gitu. Waduh, udah kayak gesekan kaki tuh. Aduh, susah juga gitu dalam pelayanan. Saya bilang, aduh, memang namanya juga kita pelayan. Iya tuh. Iya, jadi kalau pilih-pilih, aduh, jadi hamba Tuhan itu repot. Iya kan, jadi apalagi gembala, sangat susah. Kalau jadi PDP enak. Kita nggak peduli PDP sekarang, tanya PDP, ini gereja mau berkembang jadi besar. Mereka, Pak butuh apa Pak? Mereka enggak, yang pusing PDT. PDP nggak nanya Pak, kira-kira, mereka nggak tanya saya. Mereka tahu tapi mereka nggak tanya, kira-kira Pak kalau jemaat di Malang mau berkembang, apa sih yang kita bisa lakukan? Iya kan? Nah, jadi namanya pendeta pembantu, tapi mereka bukan pembantu. Kebalik, iya kan? Coba tanya mereka jadi PDP, mereka cuci beras, masak nasi enggak? Iya, pendeta yang masak itu. Jadi artinya semakin tinggi kita dipakai Tuhan, Tuhan itu menuntut kita banyak, saudaraku. Jadi semakin tinggi saudara dalam posisi iman saudara, kerohanian saudara semakin tinggi, Tuhan menuntut saudara menjadi hamba yang semakin rendah. Mempunyai hati seorang hamba yang rendah, amin. Ya, Tuhan menuntut, jadi saudara jangan pikir kalau sudah pakai jas, pakai dasi, that's not my job. Apalagi kalau saudara lagi mimpin kebaktian, mau khotbah, mau cuci beras, it's not my job to mengolah nasi. Bukan begitu saudaraku, memiliki hati dulos seorang hamba. Amin. Supaya pelayanan pekerjaan saudara Tuhan bisa berkati. Itu perbedaannya gitu. Ya, jadi saudara harus mengerti kalau saudara melayani Tuhan, saudara sedang dipakai oleh Roh Kudus. Dia memberikan saudara kemampuan, dia memberikan saudara semangat. Ada masalah, ada problem, ada masalah ekonomi atau masalah relationship, jangan membuat pelayanan saudara mundur. Jangan mengurangkan semangat saudara. Kalau itu terjadi, saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Karena dia memberikan saudara semangat. Amin. Amen. Nah, kita lihat yang terakhir kesimpulan kita, saudaraku. Kesimpulan kita. Kesimpulan kita, tantangan hidup bukanlah alasan untuk putus asa, tetapi kesempatan bertumbuh dalam iman. Amin. Tantangan hidup, masalah yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, bukan alasan untuk orang beriman putus asa, tetapi itu kesempatan untuk kita bertumbuh iman kita. Amin. Bertumbuh, karakter kita diubahkan seperti karakter Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Akan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Haleluya. Terima kasih Tuhan. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu menjagaku, selalu menyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak. Kami sudah belajar bahwa dalam hidup ini semua daripada kami pasti punya pengharapan. Amin. Kami berharap kepada keuangan kami berharap kepada pekerjaan kami berharap kepada jabatan kami berharap kepada anak-anak kami berharap kepada keluarga kami. Semua pasti kami ada harapan. Tapi satu yang kami belajar, semua satu saat akan bisa digoncangkan. Hanya satu pengharapan yang pasti adalah berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau tidak bisa digoncangkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Kami berharap hanya kepada Engkau. Karena pertama kami sudah dibenarkan di hadapan-Mu. Amin. Karena kami memiliki iman. Karena tanpa iman tak ada satu orang pun bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami punya iman, maka kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jika kami berkenan di hadapan-Mu, kami gak mau diam saja seperti orang bisu. Tapi kami mau berdoa.
menyampaikan isi hati kami, dalam keluh kesah kami, dalam kegirangan kami. Kami mau selalu berdoa Amen. supaya terjadi komunikasi dalam hubungan yang intim dengan Engkau. Selain itu juga kami tahu dalam hidup ini pasti banyak masalah, penderitaan-penderitaan yang kami hadapi. Seperti Engkau hadapi juga ya Tuhan. Seperti dengan pahlawan-pahlawan iman, mereka pernah juga mengalami. Kami juga mengalaminya. Kami mau mempunyai konsep pemikiran yang positif bahwa masalah yang ada adalah media yang Engkau pakai supaya kami bisa bertumbuh, mempunyai pribadi seperti Kristus yang selalu mengucap syukur dalam segala perkara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan gak pernah meninggalkan karyanya di kayu salib. Amen. Hingga kami ada saat ini, supaya dalam kehidupan kami bisa menjadi saksi buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga belajar bahwa kasih Tuhan sangat menguatkannya. Roh-Mu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami, supaya kami bersemangat untuk hidup kudus. Kami bersemangat untuk melayani Tuhan, karena Roh-Mu bersama dengan kami. Mampukan kami supaya kami tidak lalai gagal dalam melayani. Kami tetap bersemangat. Masalah boleh datang, pelecehan boleh datang, tapi sekali kami melayani Tuhan sampai Engkau memanggil kami, kami terus melayani. Karena Engkau katakan, yang terbesar, yang terkecil akan menjadi yang terbesar, yang terkebelakang akan menjadi yang terdahulu. Amen. Berarti orang yang melayani Tuhan adalah orang yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang terdepan dalam kerajaan sorga. Amin. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami terus giat melayani. Terima kasih Tuhan. Berbicara terus kepada kami ya Roh Kudus, karena kami selalu butuh Engkau. Ajarkan kami supaya kami tetap berharap hanya Amin. kepada Yesus satu-satunya Kasih Tuhan. harapan yang unacceptable itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita berdiri, angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah usahamu. Amin. Diberkatilah studimu. Amin. Diberkatilah keluaran masukmu. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Dan diberkat juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan Amin. kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Amin. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu di Amen. akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima katakan Amin. Kami Sama-sama katakan ajaib Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Ajaib Tuhan. Katakan lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan ajaib. Ajaib ajaib Tuhan selama-lamanya.